Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan bab 13. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwit Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama adalah cara menghitung pajak, yang kedua norma penghitungan, yang ketiga cara menghitung pajak dengan norma penghitungan. 1. Dasar penghitungan pajak. Dasar penghitungan pajak adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. 1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kedua, penghasilan dari modal. Ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Keempat, penghasilan lain-lain. Kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan kompensasi kerugian horizontal. Kompensasi kerugian vertikal. Contoh soal 1, wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta. Andaikan mulai tahun 2009 dan seterusnya untuk masing-masing 20 juta, 40 juta, 70 juta, 100 juta, 150 juta, dan tahun 2014 untung sebesar 250 juta. Buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003. Yaitu pada tahun 2008 untungnya ada sebesar 200 juta, sedangkan kompensasinya tidak ada, sisa kompensasinya pun tidak ada, dan DPP-nya 0. Di tahun 2019, untungnya 20 juta, kompensasinya sebesar 20 juta, sisa kompensasinya itu sebesar 180 juta, DPP-nya nihil. Adapun sisa kompensasinya itu didapat dari untung di tahun 2008 dikurang dengan untung di tahun 2009. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk tarif badan untuk tahun 2009 yaitu 25% dikali 250 juta sebesar 62 juta 500 ribu rupiah. Jadi pajak terutang tahun 2014-nya adalah 62 juta 500 ribu rupiah. Kompensasi kerugian horizontal. Contoh soal, PTX pada 2015 menyelenggarakan usaha biro berjalan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro berjalan memperoleh untung sebesar 400 juta. Usaha kuliner rugi sebesar 800 juta. Dan usaha pertaksian untung sebesar 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Biro Perjalanan Umum untung 400 juta. Usaha konstruksi rugi sebesar 800 juta. Pertaksian untung 200 juta. Jadi, Biro Perjalanan Umum dikurang dengan usaha konstruksi rugi ditambah dengan pertaksian untung. Maka hasil yang didapat adalah 200 juta rupiah. Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak atau pajak nihil kerugian tahun 2019 sebesar 200 juta rupiah. Tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi dua, yaitu tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan yang kedua tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, dan BPHTB. Ketiga, saat terhutang pajak. Saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan. Norma penghitungan pajak penghasilan terdiri dari dua, yaitu norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000 rupiah. Norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib
yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma penghitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan, khusus untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha. Maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Contoh soal, wajib pajak Badul, status kawin dengan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggung sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istrinya mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Hitung PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan jika A. Penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerima bruto. B. Penghasilan neto dengan notaris Jakarta adalah 38% dari penerima bruto. C. Penghasilan neto sebagai notaris Bekasi adalah 35% dari penerima bruto. Maka jawabannya adalah penghasilan neto sebagai dokter 40% dikali dengan 345 juta, yaitu 136 juta. Penghasilan istri 38% dikali 160 juta, hasil yang didapatkan yaitu 60.800. Yang penghasilan istri yang kedua yaitu 35% dikali 80 juta. Maka hasil yang didapatkan adalah 28 juta. Jadi semuanya ditambahkan, maka hasil yang didapatkan yaitu 196.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya atau PTKP terdiri dari wajib pajak sebesar 54 juta rupiah, status kawinnya 4.500.000 rupiah, tambahan istri bekerja yaitu sebesar 54 juta rupiah. 3 anak, 3 dikali 4.500, maka hasil yang didapatkan yaitu 13.500. Jadi, wajib pajak ditambah status kawin, ditambah tambahan istri bekerja, ditambah 3 anak, yaitu sebesar 126 juta rupiah. Jadi, penghasilan neto dikurang dengan penghasilan kena pajak, maka hasil yang didapatkan yaitu 70.800.000 rupiah. Dan itu adalah penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi PPh terhutangnya yaitu 50% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Setelah itu 15% dikali 20.800 sama dengan 3.120.000 rupiah. Terus ditambah, maka hasil yang didapatkan yaitu 5.620.000 rupiah. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.